Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV menuju pemilihan serentak 2020 dan kita akan segera bergabung ke Jakarta Convention Center untuk melihat situasi terkini peluncuran pemilihan serentak 2020 bersama Zilvia Iskandar. Zilvia, bagaimana jalannya rangkaian acara dan kemudian apa saja informasi dan juga tahapan-tahapan dalam pilkada atau pemilihan serentak 2020 ini? Ya, Ade Mulia, hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar acara konsolidasi nasional atau Konsolnas se-Indonesia yang dihadiri oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, kemudian 514 kabupaten kota dan juga 3.306 peserta. Tadi acara hari ini dimulai sekitar pukul 9 kurang 20 menit. Tadi kita sudah diawali dengan adanya kata sambutan dari Ketua KPU RI, kemudian juga ada keynote speech yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan juga ada perwakilan dari KPK Pahala Nainggolan yang juga menyampaikan kata sambutan. Dan kemudian acara yang berlangsung saat ini adalah acara pemberian penghargaan kepada para tokoh-tokoh pemilu. Sebelumnya acara puncak pada hari ini yaitu peluncuran pemilihan serentak 2020 sudah dilaksanakan tadi dengan ditandai ada 7 komisioner KPU beserta 1 sekjen KPU yang menggunakan tongkat sebagai penusuk kertas, simbol penusuk kertas, dan kemudian menempelkan pedang tersebut atau tongkat tersebut ke layar LED. Ada kertas suara di sana sebagai simbol dimulainya tahapan pemilu atau pemilihan serentak 2020. Ade, sebagai catatan bahwa proses pemilihan serentak 2020 ini akan diikuti oleh 270 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 23 September 2020 atau tepat sekali 1 tahun dari sekarang. Nah, 270 daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pemilihan serentak di 224 kabupaten tersebar di 32 provinsi, sementara pemilihan serentak di 37 kota tersebar di 18 provinsi. 9 provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, kemudian Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Pemilihan serentak 2020 ini adalah pemilihan serentak keempat yang digelar di Indonesia untuk pemilihan kepala daerah dan dengan jumlah daerah terbanyak sebanyak 270 daerah atau kurang lebih setengah dari total seluruh daerah yang ada di Indonesia, yaitu 548 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sebelumnya pemilihan serentak untuk kepala daerah ini digelar pertama kali pada tahun 2015 dengan total peserta ada 269 daerah. Kemudian pemilihan serentak 2017 digelar diikuti 101 daerah. Selanjutnya ada pemilihan serentak ketiga yang digelar pada tahun 2018 dan diikuti 171 daerah. Adapun tahapan pemilihan serentak ini terdiri dari tahapan persiapan dan juga tahapan penyelenggaraan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari KPU, pada tanggal 17 April hingga 16 Mei nanti akan dimulai pencocokan dan pendaftaran atau penelitian daftar pemilih. Kemudian pada 14 sampai 15 Juni akan dilakukan rekapitulasi DPS atau daftar pemilih sementara untuk tingkat provinsi. Selanjutnya tanggal 16 sampai 18 Juni adalah masa pendaftaran untuk pasangan calon kepala daerah, dan dari tanggal 19 sampai 28 Juni adalah pengumuman DPS atau daftar pemilih sementara. Untuk penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 8 Juli dan untuk masa kampanye akan digelar pada tanggal 11 Juli sampai 19 September atau durasi totalnya adalah 71 hari untuk masa kampanye. Nah, perbedaan pemilihan serentak tahun 2020 dibandingkan pemilihan serentak pada tahun 2018, kalau kita lihat dari durasi masa kampanyenya pada tahun 2018 itu durasi masa kampanye sekitar 129 hari, sementara untuk pemilihan serentak 2020 durasi kampanye dipersingkat menjadi 71 hari karena ini persoalan penghematan anggaran dan juga agar kondisi politik bisa lebih kondusif untuk mengurangi ketegangan di publik. Kemudian pada tanggal
tanggal 1 Agustus sampai 22 September adalah pengumuman DPT atau daftar pemilih tetap, dan pada 23 September 2020 akan dilakukan pemungutan dan juga penghitungan suara. Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota akan dilakukan pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober, dan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilakukan dari tanggal 3 sampai 5 Oktober. Sedikit lagi catatan mengenai anggaran untuk pemilihan serentak 2020 ini. Sumber anggarannya adalah dari naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Nah, dana NPHD ini merupakan hasil perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan di wilayah masing-masing. Dari jumlah usulan untuk pemilihan serentak 2020 sebanyak 1,58 triliun untuk 8 provinsi. Ada Provinsi Jambi yang belum mengusulkan NPHD hingga saat ini. Sementara untuk pemilihan serentak kabupaten kota, usulan anggarannya mencapai 9,33 triliun rupiah. Ada 17 kabupaten kota yang sampai saat ini belum mengusulkan. Nah, KPU ini memberikan tenggat waktu sampai tanggal 1 Oktober 2019 untuk KPU di 18 daerah untuk mengusulkan NPHD dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta DPRD masing-masing agar NPHD ini bisa segera disahkan dan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan serentak mulai dari tahapan persiapan hingga penyelenggaraan nanti tidak menemui hambatan. Ade, sampai saat ini acara peluncuran pemilihan serentak 2020 masih berlangsung, dan kita lihat ini adalah Ketua KPU RI Arief Budiman yang masih memberikan penghargaan. Totalnya ada 4 kategori penghargaan yang diberikan hari ini, termasuk tadi ada Lifetime Achievement untuk tokoh pemilu demokrasi yang damai yang diberikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Untuk sementara demikian, Ade, saya kembalikan lagi ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zilvia Iskandar atas laporan dan juga paparan datanya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan usai jeda.